Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Kepala SMA Negeri 15 Garut yang saya hormati, Bapak Nurdin ST MPD dari PP CGP Angkatan 11 yang saya hormati, Bapak Wawan dari BBGP yang saya hormati, dan Bapak Ibu bersama rekan sejawat yang hadir pada kesempatan dan diskusi isi sekolah pendampingan individu 2 isi dan praktek perubahan sekolah dari CGP Angkatan 11 Bapak Dr. Usep MPD MS. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diluangkan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sampai itu semoga juga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dalam setiap menjalankan kerja dan program-program kita di setiap waktu, setiap saat, hingga program yang kita rencanakan dan kita jalani berujung dengan keberhasilan dan kesuksesan. Salawat beserta salam juga tak lupa semoga Allah SWT menyurahkan kepada kita semua yang Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, hingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang masih senantiasa beriktibar ajarannya hingga akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kegiatan hari ini, saya menyampaikan beberapa agenda. Di antaranya adalah nanti ada sambutan dari Bapak Kepala, dilanjut dengan sambutan dari BPCGP 11. Yang ketiga, presentasi berkaitan dengan diskusi visi sekolah atau pendampingan individu 2 dari peserta CGP Angkatan 11 itu Pak Dr. Usep MPD MOS, dan yang terakhir doa serta tutup yang akan dipandu oleh Bapak Ustaz Usep Mariana MPD PD-nya untuk mengefektifkan waktu kembali Bapak Ibu, kita akan awali diskusi visi sekolah CGP Angkatan 11 ini dengan bersama-sama membacakan al-Fatihah. Dan selanjutnya silakan kepada Yang Terhormat Bapak Kepala untuk memberikan sambutan. Yang Terhormat Bapak yang sudah ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat, semuanya yang terhormat, Bapak Ibu guru beserta Bapak Nurdin dan Bapak Wawan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa riuh ngumpul ya, bermuajah dalam rangka pelaksanaan pendampingan individu 2. Kebetulan visi menjelaskan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah ya. Dan alhamdulillah pula di SMA 15 Garut baik visi itu sudah selesai dilaksanakan jauh sebelumnya, sebelum Pak Usep beres. Berarti kita tinggal mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah itu yang terbaiknya apa gitu ya. Visi bisa dilihat di depan gitu ya, itu ada di depan semuanya. Dan itu begitu kami lulus calon sekolah penggerak gitu ya, maka kami menyusun itu. Dan alhamdulillah ini yang bergerak bukan hanya kami tapi tim pengembang sekolah semuanya terlibat
sampai akhirnya terwujudlah visi, misi, dan strategi sekolah. Untuk selanjutnya, kalau sekarang masalah visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Pak Dr. Usep, ya saya harapkan mudah-mudahan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini membawa dampak yang terbaik juga. Visi yang sudah ada memang harus kita kembangkan sebaik mungkin, dan prakarsa perubahan sekolahnya pun harus terlihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah. Perlu Pak Sepak perlu diketahui bahwa di SMA 15 Garut tanpa ada tim kami, ya tim KPPSP dan tim pengembang sekolah, rasanya tidak akan mungkin terjadi perubahan sekolah seperti ini, gitu ya. Apalagi di dalamnya ada Pak Dr. Usep dan semua rekan-rekannya termasuk Ibu Desi. Alhamdulillah di sini perubahan untuk sekolah Merdeka sangat baik, gitu ya, bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang namanya bila mau bergerak lebih tinggi pasti hembusan anginnya pun sangat besar, gitu, dan hembusan angin itu dapat diselesaikan pula oleh kami, dan alhamdulillah posisi kami sekarang dalam posisi PW ya sangat enak, gitu ya, dalam kehidupan sekarang sampai saat ini, gitu ya. Apalagi kami diberi tugas untuk membimbing sekolah yang satu lagi yang jauh lebih tinggi, ternyata lebih besar di sana, gitu, permasalahan, dan di sini jadi saya rasakan sangat enak. Jangan sangat sedikit perubahan-perubahan yang membuat sekolah menjadi bergoyang itu di sini tuh, kan. Alhamdulillah di sini bergerak dengan sangat bagus. Ini ditunjang oleh tim-tim kami yang memang ya sangat pro terhadap sekolah penggerak, apalagi guru penggerak, gitu ya. Apalagi di sini udah ada lulusan yang memang sangat diperhatikan oleh pihak sekolah seperti Ibu Desi dan siapa lagi? Ibu Reni, Pak Restu, Bu Rima udah pada jadi guru, dan mereka semuanya mengabdikan diri di SMA 15 Garut ke lebih baik, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pendampingan yang baru untuk calon guru penggerak yang sekarang, yang 3 orang kalau tidak salah ya, 4 orang ya. Saya, Pak Dr. Usep, Pak Andi, Pak Ali, ini si bungsu. Ini masih bungsu, mungkin udah lebih tua, gitu, senior, lebih senior, gitu, kita senior aja, gitu. Walaupun masih pendidikan ya, masih pendidikan. Tapi ini yang bungsunya, yang 3 orang ini harus benar-benar membawa dampak yang baik untuk sekolah ini. Apalagi saya wajibkan untuk yang kalau masih ada guru penggerak mah ya kita lanjutkan aja programnya. Cuman saya dengar untuk guru penggerak udah habis itu ya. Sampai angkatan 13. Sampai angkatan 13 mudah-mudahan ada terus, saya berdoa. Dan ke-12 dan ke-13 nanti mudah-mudahan dari kita banyak yang lulus ya. Termasuk mungkin ini yang di depan ini calon-calon guru penggerak semua ya. Angkatan 14 lagi. dari mana? Dari provinsi ini gimana sebenarnya? Tapi tadi jadi bekal juga ya, jadi bekal untuk Simulasi, Pak. untuk bisa ke guru penggerak di mudah-mudahan banget cari. Mudah-mudahan kegiatan pendampingan individu visi dan prakarsa perubahan sekolah sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Dr. Usep dan tim membawa dampak yang sangat baik untuk sekolah SMA 15 Garutnya sendiri ataupun untuk calon guru penggeraknya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Demikian, bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak berikutnya Bapak Ibu yang kedua yaitu disebutkan dari PPP yang akan dibahas itu kami silakan Bapak STMPD untuk
Baik, terima kasih Pak Arman selaku pengatur acara. Kalau berdasarkan panduan, saya di sini sebagai moderator yang tidak meneruskan, moderator, bukan memberikan sambutan. Jadi kita langsung saja kepada acara inti ya Bapak dan Ibu berkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang Pak Usep nanti akan sampaikan ya. Sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 15 Garut, Bapak Haji Yani Sundani. Yang saya hormati Bapak Wawan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati tentunya CGP idola saya, Bapak Dr. Usep, yang selalu tepat waktu dalam pengumpulan tugas, yang selalu perfect dalam penyampaian pendapat ataupun tanggapan dalam LMS-nya. Luar biasa sekali Pak Usep ini. Dan tentunya yang saya hormati dan juga saya banggakan rekan-rekan Bapak dan Ibu SMA 15 sebagai audien dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang Pak Usep nanti sampaikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama pandang, terutama bersilaturahmi dalam kegiatan pendampingan individu mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan yang nanti Pak Usep sampaikan. Tentunya mudah-mudahan dalam kegiatan ini semua kita diberikan kesehatan dan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita surahkan kepada pimpinan kita Nabi kita, pemimpin umat Islam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat serta perlindungan darinya hingga akhir zaman. Bapak yang saya hormati, kepada Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sebagai yang tadi saya sampaikan bahwa saya sebagai moderator itu akan menyampaikan sepenuhnya bagaimana nanti Pak Usep selaku CGP yang kebetulan saya dampingi, insya Allah beliau akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan beliau. Kemudian nanti beliau akan menyampaikan juga visi sekolah, visi SMA 15 Garut, yang didahului dulu dengan kalimat tumpang. Nah, di kalimat tumpang ini mungkin yang akan menjadi bahan diskusi untuk Bapak Ibu. Dari kalimat tumpang tersebut nanti disinergikan dengan visi sekolah, visi SMA 15 Garut. Visi SMA 15 Garut ini apakah sudah sesuai atau belum? Sudah berpihak pada peserta didik atau belum? Nah, silakan nanti Bapak Ibu diamati, dianalisis sesuai dengan kalimat tumpang yang nanti akan disampaikan oleh Usep. Nah, setelah itu jika visi sekolah ini sudah sesuai, maka yang Bapak Ibu diskusikan kembali adalah bagaimana cara, strategi implementasi daripada visi tersebut ya, agar tujuan daripada sekolah ini, pendidikan di sekolah ini bisa tercapai. Nah, jika belum sesuai, maka Bapak Ibu diskusikan dari aspek mana yang belum sesuainya, redaksi mana yang perlu kita ubah, gitu ya. Atau misalkan bagian mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu belum berpihak pada peserta didik. Silakan itu ya. Ini seperti itu sebenarnya Pak, kalau di panduan moderasi kami sebagai penampingan, sebagai bahwa yang paling inti itu adalah kegiatannya itu diskusi visi sekolah. Dari visi dan prakarsa perubahan yang Pak Usep buat, karena visi dari prakarsa perubahan Pak Usep buat itu adalah sebagai pondasi untuk menjadi sebuah visi sekolah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan diibaratkan semua guru di sini memiliki visi dan prakarsa perubahan, nanti muaranya ada di visi sekolah. Gitu. Jadi seperti itu ya.
Baik Bapak dan Ibu, itu mungkin yang akan kita bahas dan kita laksanakan pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu ya, mangga kepada Pak Usep untuk memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak yang terhormat, Pak Wawan yang bisa hadir di sini, juga Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru. Kita melanjutkan diskusi. Sebetulnya kita diskusi itu tanpa henti ya. Setiap hari kita berdiskusi sebetulnya. Dan terima kasih juga Bu Desi, ini Ketua KPPSP, yang hari ini sebetulnya itu acara kombel saya juga pematerinya. Jadi kombel sudah mulai, jadi kombel digeser ke hari Jumat yang akan datang. Nah, setelah tadi disampaikan oleh Pak Nurdin, inilah yang perlu saya presentasikan kepada Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian. Ini tentang visi dan prakarsa perubahan. Ini berawal dari imajinasi saya, dalam artian saya mempunyai murid impian gitu ya. Kalau di modul itu 10 tahun, 15 tahunnya datang, tapi kayaknya terlalu lama. Jadi bagaimana visi itu bisa ini? Ini cita-cita murid, ini yang akan didiskusikan. Ini kalimat tumpang yang didiskusikan. Di beberapa kesempatan waktu saya sampaikan kepada rekan-rekan, tapi pada intinya impian kita itu sama, bagaimana memimpikan murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, kita percaya bahwa murid itu adalah kan gitu. Ini adalah indikator yang harus kita diskusikan. Dari hasil diskusi, mimpi kita rata-rata sama, bahwa kita memimpikan murid-murid satu. Inilah yang dicerminkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila gitu ya. Bagaimana mereka global mandiri, tentunya dilandasi oleh beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis untuk menghadapi setelah pasca dari SMA, apalagi dibekali oleh kekuatan untuk beradaptasi dan kreatif serta mampu berkolaborasi. Ini menjadi ruh di sekolah ini, itu yang kita impikan. Yang berikutnya, kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi, bakat, minat yang beragam. Kata bahasa Belandanya itu enmalig, jadi unik ya. Inilah mungkin berbeda, diferensiasi. Saya selalu pakainya, kalau ngomong Belanda berarti dengan Sunda gitu, jelema, kawan jelema. Merejal tindakan mak. Kalau merejal nggak sama gitu. Ya. Jadi kenapa kita harus sama? Karena memang diferensiasi ini adalah sebuah hal yang tidak bisa kita elakkan. Minat bakat yang beragam, bakat berkembang, tapi yang menarik adalah dilandasi oleh nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu ya. Nah ini yang nanti akan menjadi bagian yang menarik di sekolah ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian banyak filosofi dari KHD, dan kita tidak bisa ambil semuanya. Kita fokuskan tahun ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti diketahui kemarin hasil diskusi ketika kodrat alam ini, ya Garut itu masih alamnya lingkungan masih kota santri ya, agamis. Maka untuk mengimbangi teknologi tetap ada filter nilai-nilai agama untuk ditanamkan kepada siswa. Disitulah fungsinya guru. Karena kalau kodrat zaman saja kita selalu sudah kalah sama Google lah. Tapi di sini adalah modal yang terpenting adalah bagaimana mengimbangi itu. Di sekolah kita juga mengutamakan apa? Pendidikan yang religius, berkarakter, bernalar, kritis, inovatif, mampu beradaptasi dan kolaborasi. Jadi kita ramu lagi yang 6 dimensi itu, sehingga lingkungan budaya organisasi itu berpihak kepada murid. Jadi berpihak kepada murid, lebih adaptif bahasanya daripada menghamba kepada murid. Kemarin diskusi itu ramai juga Pak. Jadi berpihak kepada murid saja oke lah. Ya pada prinsipnya kita bagaimana melayani murid. Makanya saya ingat pada sebuah konsep kualitas, sekolah berkualitas. Kualitas ini apa? Ternyata setelah dibuka-buka Pak Nurdin, kualitas itu adalah janji pelayanan.
Jadi kalau Pak Wawan mau nanya mana sekolah yang berkualitas, mana yang memiliki garansi layanan. Mungkin SMA 15 begini nanti. Kalau muridnya 50% perguruan ini, maju cepat. Uang bosnya dikembalikan. Misalnya. Kalau udah berani seperti itu, bisa berkualitas nomor 1 itu di Jawa Barat. Tapi kenapa kita tidak berani? Berarti kita pelayanannya, makanya kita lihat divisi alih-alihnya gitu ya, analisis internal dan eksternalnya. Yang berikutnya, para hadirin sekalian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa keterlibatan yang aktif dalam proses pembelajaran dan kemampuan beraktivitas berkolaboratif membangun rasa respek menjadi hal yang sangat penting. Saya garis bawahi respek, Pak. Jadi kita sadar betul anak-anak itu kalau tidak paham bisa dipahamkan, kalau tidak bisa diajarkan. Tapi kalau tidak respect, tidak hormat, katanya tidak ada obat. Kan gitu. Makanya kata respect nanti jadi ruh visi misi di sekolah ini. Apa? Afektif. Kita akhirnya berani menyimpulkan kita tidak perlu dengan orang pintar. Kalau mau jadi orang pintar ya kepala angin. Atau ini yang satunya lagi, endorse-nya nanti dibayar. Terus pentingnya mengembangkan diri secara mandiri. Nah, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Harus menjadi amung, ngomong, memfasilitasi, menuntun. Saya masih ingat itu ada dalam sejarah Nabawiyah itu ada anak yang bertanya kenapa di hutan ini tanamannya lurus semua, ada hiji paparimpokan mungkin. Ternyata hiji mah jadi tulusan. Nah, guru itu harus jadi tulus. Dan murangkali nyage palinter ada di abur kitu mah. Roareo kan itu kan dia jadi kita gitu. Jadi among terhadap tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan kodratnya menjadi teladan bagi para peserta didik. Terus yakin untuk selalu mampu beradaptasi, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, ya, terkait dengan terciptanya suasana lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Ini kalimat rumpang yang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah ini, saya paham bahwa setiap peserta didik memiliki yang unik berbeda-beda. Tugas guru adalah amung, penuntun, hampir sama. Pada intinya akhirnya ini mengerucutlah menjadi sebuah visi yang akan dibangun. Visi ini sudah beberapa kali berganti. Kita melibatkan sebetulnya kita juga undang Pak Komite gitu. Tapi itu pun kita libatkan bagaimana menyusun visi, merancang visi ini, apalagi untuk sekarang dengan ruh sekolah penggerak yang berpihak kepada siswa. Kalau dulu kan visi sekolah teh lembaganya Pak Wawan mewujudkan sekolah yang bla 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 gitu. Sekarang sudah ke standar lulusannya, ke siswanya. Makanya visinya dari kalimat rumpang itu, atau sebetulnya dari kalimat rumpang tadi dari bapak-bapak ada yang, tapi nanti ya mana yang perlu dikaji. Akhirnya mengerucut kepada sebuah konsep visi ke depan, ingin mewujudkan peserta didik yang memiliki keunggulan pada ranah afektif. Teorinya teori sederhana saja. Dulu kita punya kognitif, afektif, psikomotor. Tapi dibalik sekarang, afektif dulu deh. Karena tadi respect, format. Baru setelah itu kognitif, terus psikomotor. Ya, psikomotor kenapa perlu? Karena ini doa kita berdoa supaya banyak proyek dalam pembelajaran, proyek CP dan lain sebagainya. Psikomotor diperlukan untuk melatih psikomotor yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Walaupun kami tidak muluk-muluk, tidak semua 6 sekaligus bisa tercapai gitu ya. Paling tadi ada mandiri dan ini, tapi ada titik tekan pada dimensi profil pelajar Pancasila. Visi sekolah mewujudkan peserta didik memiliki keunggulan karena afektif, kognitif, psikomotor. Visi sekolah SMA 15 Garut sedang menjadi sekolah penggerak, mengimplementasikan kurikulum sejak tahun pelajaran 2122. Visi ini diputuskan pada standar kompetensi lulusan, sudah berfokus kepada siswa, sudah berpihak kepada siswa. Oleh sebab itu visi sekolah ini telah diselaraskan dengan cita-cita sesungguhnya sagemelna keur murid.
itu berdasarkan diskusi, sebetulnya diskusi lanjutan. Diskusi lanjutan, kita kemarin juga berdiskusi tentang ini gitu. Bahkan budaya positif sudah kita diskusi juga, diseminasi, karena dengan teman-teman kita ikut saja meramaikan suasana ini. Tapi ini diskusi yang menarik, Pak Nur. Akhirnya bagaimana tentang sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Tentunya ini harapannya nih. Sikap dan perilaku guru yang masuk tepat waktu, ramah kepada anak, terus mengajar dengan menyenangkan, paling tidak itu, belajar menyenangkan, tidak menegangkan gitu ya. Terus orang di sini murid yang disiplin, sopan terhadap guru, tadi memperlihatkan sikap respect. Orang tua ini yang terpenting, Pak, biasanya ya teman-teman, care, kepedulian orang tua, karena sesungguhnya tanggung jawab pendidikan itu bukan di sekolah saja. Ada care orang tua, sekarang terjun bebas, orang tua tidak bayar, penting hukuman sekolah, tetapi dengan kondisi sekarang ya makanya ada disiplin positif ya. Kita juga berbahaya kalau destruktif. Nah ini pasti tetap harus ada care dari orang tua yang selalu motivasi dan membimbing anaknya belajar. Jadi tidak bisa 100% diserahkan kepada pihak sekolah. Apalagi kalau hitung-hitungan waktu masih tetap, Pak, kalau kita pulang jam 4 juga lamanya masih di rumah, Pak. Ya, masih di rumah. Ini berikutnya, inilah prakarsa perubahan. Saya ngambilnya karena ruhnya itu adalah mengajar sesuai kodrat zaman, dan kebetulan seperti gayung bersambut, kemarin kita sudah diskusi, kemarin kita kedatangan tamu reng-rengan dari Uniga, tim risetnya dari Pasca Sarjana. Di sini kita MOU kemarin kerjasama Pak Kepala sama dengan SMA 1, kita akan bekerja sama meneliti tentang bagaimana manfaat AI. Saya sih terbuka, karena sejauh ini kita belum juga survei berapa anak yang sudah ini, ternyata sudah anak-anak udah cincil kue. Makanya guru-guru ada yang kemarin dibahas dengan dosen, guru-guru yang sakit hati baru udah jawaban anak halus, mudah lihat. Kenapa harus sakit hati? Cuma saya yang nggak sakit hati, karena soalnya saya pakai AI. Jadi soalnya gitu kan, artinya betul lah, barulah kita paham dari Kementerian Pendidikan kenapa evaluasi pendidikan diganti dengan kata asesmen. Kalau measurement ujian pasti AI. Jadi kalau lebih pintarnya AI-nya Pak Nur ya, apalagi Pak Nur pencinta itu ya. Tapi makanya asesmen itu observasi, maka proyek-proyek itu bagaimana praktek. Saya kemarin itu buka bengkel sejarah, Pak. Jadi bikin kapal anak perempuan Nagurina gitu, tapi ada SOP-nya di SMK ya. Makanya programnya Pokarisler gitu. Jadi di Penggurina udah perempuan mah huruf, tapi HD tidak bisa nanya. Yang seperti itu, jadi diobservasi. Jadi memang asesmen cocok untuk kurikulum mereka. Nah ini meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Makanya ini tetap pakai kita tahapan bagja gitu ya. Pakai tahapan bagja ini, yang pertama ya buat pertanyaan utama ini bagaimana, ini terlalu cepat karena ini otomatis. Siapa narasumber yang tepat gitu. Narasumbernya kemarin sudah datang ternyata. Sekali berdosen-dosen pasca sarjana siap. Siapa? Bagaimana nanti kita buka ada seminar dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga kuat guru IT-nya, Pak. Karena alhamdulillah ya, hampir satu klub mini soccer. Guru IT-nya menyaingi SMK banyak sekali. Dan mudah-mudahan mencari referensi tindakan penyelidikan yang menentukan jenis teknologi yang tepat. Karena bagaimanapun teknologi, ya ini kodrat zaman sudah bagian dari hidup. Apalagi panopi, Pak, hiji surupan, ketinggalan dompet mah cuek, HP mah widih Pak. Nanti jangan lagi urusan. Pengalaman kawan ya. Bakal berantem ya kecil. Ada uas ketinggalan. Nah itu. Jadi sudah bagian. Dak cinte coba download ini hiji we. Sendal bakiak sejago becek.
itu kan ada hampir 1.500 artikel. Dia ambil 2, bikin tulisan baru, diupload ke Namihan kan. Nah itu komunitas cerdas sebetulnya seperti itu. Itu sebetulnya yang perlu diinikan. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, ini gali mimpi. Bagaimana cara untuk bisa menggunakan teknologi? Kebetulan saya juga mohon doanya kejuaraan nasional Jambi itu bagaimana pembelajaran tentang Tarumanegara di Jawa Barat itu menggunakan komik. Jadi diganti sama komik tuh. Jadi bagaimana? Nah ini kan pakai aplikasi dan anak-anak ini punten kalau tulisan itu karena hitam itu bukan warna Pak. Hitam itu absolut karena bibit warna itu di printer cuma ada 3. Dan kalau bukan warna tidak akan kena di kotak. Makanya kita kalau baca bukunya tanpa gambar itu tidak masuk kotak. Tapi kalau yang ada gambarnya minimal, apalagi komiknya berwarna itu akan ini. Nah itu yang saya ingin sentuh karena otak harus pakai strategi gitu. Nah, makanya ini mimpi itu bagaimana peningkatan siswa supaya kreatif, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah kemarin kita punya tenaga IT yang hebat. Kalau saya ke IT itu cuma user Pak, pengguna. Nah, tadi kawan muji kami aja ngeditnya lirat, tapi mogok IT. Kan gitu. Tadi betul begitu ini Pak Nur, saya tampilkan hasil sendiri, ayo berbet dari ahli nama, Pak ya sudah dipotongnya, transisinya digentos, oke, kan gitu. Dan ada kendala di sini Pak. Saya kalau nanya, kalau saya belajar dicari Pak. Kalau saya nggak segala bisa, wanita sakit. Ini abdi tahu kamu dong sudah kita siap. Ada nyari kelas guru. Terus ini jabarkan rencana apa saja langkah-langkah, tentunya membuat langkah pembelajaran, membuat media. Kita ingat di SMK Pak, multimedia itu sangat luar biasa ya. Kita buka TSM di SMK 6, nggak mungkin kita menghitung dorongan piston ketika mesin itu hidup. Bayangkan motor kehidup hayang ningali berapa satu kali ngegas berapa piston itu mengompak gitu. Dibuka muntung cerat olina, maka itu bisa diwakili oleh multimedia. Gitu. Makanya dokter lebih mahal daripada mekanis. Mekanik itu murah aja dokter murah. Karena ngahirupan motor di paehan, operasi motor di paehan. Ketika sama kali dokter mah kan di bosnya masih kapan. Can aya yang ngopein motor kerhirup Pak, langsung dibuka. Karena itu ya seperti itu Pak lebih. Berikutnya ini aturan eksepsi. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya kita bukan hanya rekan guru saja, kita perlu juga kepala sekolah karena kalau IT Pak berhubungan dengan internet, kepala sekolah jelas harusnya termasuk pengawas pembina dan lain sebagainya kita libatkan karena mungkin mendatangkan guru juga kita sudah antisipasi. Nah seperti itu dan ini saya tadi sudah katakan ini sebetulnya diskusi lanjutan sudah dilaksanakan. Ini kemarin ini seperti apa videonya tadi sudah ditayangkan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan teman-teman yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semuanya. Tapi bagaimanapun kalau sudah berbicara teknologi sekarang bukan hanya milik Pak Nur sebagai guru ini, tetapi kita tentunya menjadi sebuah tantangan ke depan untuk bagaimana kita menangkap bahasa Anggal bubitnya karsa budak, menyalurkan minat bakat budak. Kalau sekarang sukanya teknologi, ya kita juga harus ikut. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Lanjutnya kalau mau lanjut didiskusikan, saya dengan senang hati dengan teman-teman seperti biasa sambil ngalir kita bisa diskusi. Terima kasih Pak moderator, Pak Nur, saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Pak Yusef yang sudah menyampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ternyata diskusinya sudah dilakukan ya.
sebelumnya. Ini hasil daripada diskusi, kesimpulannya begitu mungkin Pak ya. Iya. Dan kesimpulan yang paling utama bahwa visi sekolah, khususnya visi SMA 15 Garut itu sudah sesuai Pak ya. Itu ya Bapak Ibu ya, sudah sesuai dan tidak perlu ada perubahan gitu ya, gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Usep itu adalah merupakan hasil daripada diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya, barangkali begitu ya. Ya, jadi tadi disampaikan diawali dengan kalimat tumpang ya yang sudah dilengkapi, kemudian juga visi sekolah merupakan hasil diskusinya dan memang sudah dibuat sebelumnya dan tidak ada perubahan. Kemudian mengenai prakarsa perubahannya yang dianalisis melalui kanvas ataupun metode bagiannya ya, luar biasa, sampai kepada saya tadi menyampaikan juga tentang teknologinya, penerapan di dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ya, khususnya di mata pelajaran yang saya mampu ya, di sejarah Pak ya. Iya. Luar biasa sekali ya kegiatan-kegiatan yang sudah Pak Usep realisasikan dan juga laksanakan. Juga Pak Usep menyampaikan dengan analogi-analogi yang unik ya, yang lucu, karena memang Pak Usep ini ketika rukol juga banyak sekali ya analogi-analoginya dan lucu-lucu dan menarik sekali. Betul Pak ya, di dalam dunia teknologi itu tidak ada yang jago Pak. Walaupun basic saya adalah orang teknologi, orang IT, orang multimedia, tapi saya banyak belajar juga Pak kepada siswa saya. Karena jangankan setiap tahun Pak ya, setiap bulan, setiap hari teknologi itu selalu ada update, selalu ada perubahan. Maka kalau kita ketinggalan, kita harus belajar kepada orang yang cepat menangkap daripada teknologi tersebut gitu. Tidak sedikit dan tidak tidak sedikit dan juga tidak kurang gitu ya. Saya banyak belajar dari siswa saya. Mereka cepat sekali gitu dengan dunia teknologi, dengan dunia IT yang langsung mereka bisa cerna gitu. Tapi saya ketinggalan, maka saya harus belajar gitu. Kalau misalkan saya dulu mengajar animasi Pak. Animasi masih zaman Makromedia gitu. Makromedia. Sekarang kan udah Adobe Flash gitu ya. Adobe Flash. Atau mungkin sekarang Adobe Flash kan berbagai versi gitu ya. Ketika saya mempelajari misalkan Makromedia, kemudian ternyata langsung lisensinya dibeli Adobe, saya harus belajar. Ternyata siswa saya lebih dulu bisa gitu. Saya harus banyak belajar kepada mereka. Tidak ada yang jago di dalam dunia teknologi. Jadi siapapun yang cetak menemukannya itu mereka yang lebih awal tahu. Ya, terima kasih Pak Usep atas presentasi dari hasil diskusi visi dan prakarsa perubahannya ya. Luar biasa. Jika ada masukan ataupun ada saran atau ada pendapat dari Bapak Ibu, mangga dipersilahkan. Saran pendapat. Ulah sararen. Sedikit Pak Iya. Pak Usep perubahan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini alhamdulillah di SMA kalau harus dicurhatkan ya Pak Ya. GP itu dari 2002 Pasti. 2024 ini tiap tahun PI 2 seperti dijapu Betul. diulang lagi tapi tidak mengurangi bahwa kegiatan ini lebih banyak manfaatnya. Namun dengan seringnya dilakukan visi dan prakarsa perubahan ini menjadi, kalau saya sebagai peserta ya biasanya merasa menjadi lebih tajam dalam menggali visi ya, baik itu visi pribadi ataupun visi sekolah. Nah, SMA 15 Garut ini visinya baru dirubah ya Pak Februari kemarin tidak salah. Jadi memang sebagian besar memang ada campur tangan Pak Dokter sebagai pihak kurikulum, termasuk sekarang juga sebagai namun kami juga sebagai guru penggerak ya akhirnya jadi mulai didengar. Kalau dulu yang harus menyampaikan visi biasanya dari pihak manajemen saja gitu ya Pak.
jarang dulu bisa menyampaikan, biasanya sudah jadi, tapi dengan adanya kegiatan ini menjadi lebih terbuka ya, bahwa penyampaian di sini bisa disampaikan oleh siapapun yang akhirnya bertujuan sama untuk kemajuan sekolah bersama. Ya dejapunya masih terus diulang kan Ya, betul. gitu mungkin ya. Tapi manfaatnya jadi Betul. lebih baik. Kalau saya boleh ini Pak Nur, jadi memang ada perubahan yang sangat luar biasa. Kalau dulu ketika PC itu hanya berkonsentrasi untuk lembaganya, jadi dalam ilmu manajemen itu ya rumusnya tinggal alih-alih saja. Jadi analisis internal biasanya ke Sanpras, analisis eksternalnya bagaimana kemauan orang tua dan siswa. Jadi sekarang mau fokus ke siswa gitu kan, itu perbedaannya tuh. Dulu itu misalnya begini, ketika kita menjadi sebuah hal yang sulit ketika kita melihat dari eksternal bahwa misalnya mau seperti apa sih sekolah SMA 15 Garut. Kata eksternal itu maunya sekolah gratis Pak, nggak bayar. Nah, secara internal di kita banyak honorer, kan nggak mungkin juga kan. Akhirnya ambil jalan tengah. Nah akhirnya kesana nggak nyampe Pak Nur. Ke murid nggak nyampe, sekolah berat, juga tidak maksimal. Tapi sekarang lebih fokus nampaknya, lebih fokus. Makanya saya lihat kalau saya analogikan ini fokus itu seperti sumur gitu, kecil tapi mendalam. Akhirnya hasilnya bakal luar biasa, menyegarkan semua pihak gitu. Tadi bahwa lama visi itu melebar, dangkal, kiru doi. Jadi lawan palong beet mah kiru di saya nanti lieu. Nah seperti itu Bu Des ya. Jadi memang dengan perubahan paradigma sekarang itu, alhamdulillah semua prakarsa perubahan itu, pemerakarsanya memang namanya prakarsa, bukan milik seseorang. Jadi alhamdulillah Pak Kepala Sekolah juga, karena sebagai Kepala Sekolah penggerak yang membuka diri sehingga siapapun itu, saya senang sekali ketika ini diawali dengan punya visi prakarsa pribadi dan itu argumentasinya kuat, tujuannya jelas, itu bisa mengerucut, bisa membangun visi sekolah yang lebih kokoh. Itu menurut saya seperti itu. Ya, itu ya. Terima kasih itu Desi dan juga tanggapannya dari Pak Yosef ya. Kata Bu Desi ini seperti dejavu ya. Bukan dejavu lagi, memang sudah pernah. Kalau dejavu asa pernah gitu kan. Memang sering gitu ya. Karena memang di sini banyak sekali guru penggerak yang memang melaksanakan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini. Ya, selain tujuannya adalah untuk memaksimalkan ya, mengoptimalkan kompetensi, juga ini merupakan bagian daripada proses pembelajaran, bukan hanya dari seorang CGP saja, ya, mungkin dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini adalah bagian daripada pembelajaran ketika merumuskan atau menyusun sebuah visi itu ya harus seperti ini gitu ya, berawal dari visi masing-masing guru ya, visi dan prakarsa perubahannya yang nanti merujuk menjadi sebuah visi sekolah. Itu memang tujuan utamanya. Tentu tadi Bapak Kepala Sekolah sangat support sekali, sangat mendukung sekali ya terhadap semua guru-guru yang nantinya akan mengikuti kegiatan guru penggerak, baik itu guru penggerak nasional ataupun guru penggerak Jabar ya, sebagai bentuk implementasi daripada sekolah penggerak. Sangat bagus dan sangat tinggi sekali ya dukungannya dan harus kita manfaatkan ya, terutama bagi guru-guru yang belum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini ya. Saya rasa kalau guru penggerak Jabar sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kalau saya kemarin ketika awal-awal ke SMK 4, ke SMP 1 Karangpawitan, karena mungkin nanti akan ada, mungkinnya nanti ada juga ke SMP juga ya. Ada SMP SD gitu. Saya sampaikan. SMP SD belum ya? Belum. Kemarin ramai ya. Saya sampaikan kepada SD SMP juga bahwasanya nanti di Dikdas juga akan mengikuti atau akan melaksanakan hal yang sama seperti halnya di Dikmen ya, di SMA SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, nanti akan diimplementasikan juga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten gitu. Tapi nggak tahu kapan-kapannya. Ya saya sampaikan saja bahwa memang guru penggerak Jabar ini diharuskan oleh semua guru, untuk semua guru ya, guru-guru baik itu tingkat SD, SMP, bahkan PAUD, TK itu harus mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak Jabar.
Ya, mangga dari yang lain barangkali ada yang mau disampaikan, tanggapan ataupun masukan. Sami-sami set. Tinggal dua dari susah. Baik, Bapak Ibu semua, ini pada waktu ini sedikit ikut nimbrung. Satu hal yang disampaikan Pak Dokter tadi, kacang di pelaksana ya, nah ayah dorong gitu ya, karena tidak urusan. Satu hal mungkin dari diskusi kita terkait berhubungan visi, sebagaimana kita ketahui saat ini berfokus pada siswa. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa guru sebenarnya harus menjadi tutulus menahan gitu. Nah, yang satu hal mungkin perlu kita diskusikan adalah bagaimana tutulusan itu, tutulusan. Dalam hal ini sedikit kembali kita mungkin ke belakang agak jauh terkait dengan CBSA, Curdas Sinantang. Itu sebetulnya sekarang pun sebetulnya itu kita berfokus pada siswa juga. Ketika siswa berproyek di pembelajaran di kelas, ini sebetulnya itu kita mengarah ke sana. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika yang harus berfokusnya pada siswa itu sendiri, yang seharusnya memang memfokuskan pada siswa, pelakunya sendiri bahkan terkadang sekarang agak melenceng, mungkin tidak sedikit yang seperti itu. Nah, PR besar bagi kita sebetulnya adalah ketika ada kalimat kolaborasi terkait dengan rekan sejawat ini, memang menjadi PR bagi kita bagaimana kita merangkul rekan-rekan kita memang yang daya kolaborasinya memang agak sulit mungkin, sehingga bagaimana mungkin mau berfokus pada siswa yang menjadi amanat bagi kita ketika dari sisi kolaborasi, dari sisi beliau sendiri, pelakunya sendiri agak dalam tanda kutip apa sih ya, sehingga diatur atau mungkin relatif soledad macam gitunya. Nah mungkin bagaimana ketika kita menyambungkan dengan visi kita, Pak Dokter, menyambungkan dengan visi kita yang sudah bagus berfokus pada siswa. Nah mungkin jangan sampai terlupakan juga, walaupun ya yang namanya pelaku mah sudah tidak perlu diajarkan lagi, tapi tadi ada kodrat, ada zamannya, harus berfokus juga. Nah itu mungkin bagaimana kita melibatkan dalam visi tersebut, kita sudah berfokus pada siswa. Nah bagaimana melibatkan pelaku tersebut supaya lebih gitu, walaupun ilmu itu sekarang kan dengan siswa itu hanya berbeda. Lalu dulu mau berbeda sehari dengan siswa. Kalau sekarang mungkin dibalik kata Bapak bisa jadi siswa itu. Nah, kalau dari pelakunya kurang semangatnya dalam hal artian mencari-cari alasan, kasih misalkan ada berita tadi, aduh abdi mah di sekolah datang segala macam kan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ada 3 jawaban. Yang pertama kata Pak Ustadz, usaha yang paling benar itu ngadoakeun. Paling baik Pak Ustadz. Nu kedua, sudah dirangkul oleh kekuasaan yang lebih besar, oleh sistem aja. Yang ketiga, bisa guru itu pilihan. Mau yang dicintai, mau yang dirindukan, mau yang disukai. Tipe yang tadi itu disukai. Karena apa? Budak pasti senang gurunya teh asuh. Gitu. Kamu odo yang dicintai, matangna balik teh ngapudahan WA. Tetapi yang ideal itu yang dirindukan. Jadi jika Pak Usep Mulyana lamun rek ngajar teh, wah budak teh pan geus salat geus tahajud teh langsung dandan dari nu ka Pak Usep. Nah itu yang diharapkan. Dari 3 jawaban itu justru ada jadi 2 pertanyaan, Pak. Justru saya diskusi itu akan lebih menarik. Satu, yang pertama jadi 2 pertanyaan muncul. Pertanyaan yang pertama itu akhirnya Pak Nur, apakah segitiga restitusi bisa diberlakukan untuk guru? Kan itu jadi ngomong pertanyaan SMA. Jadi SMA ya Pak, kan sudah kabudak we. Komo dina video nama budak teh jadi ngaku keningannya siapa gitu, saya bersalah, ini keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kata komitmen profesi. Apa bisa nggak restitusi? Tapi kita nggak jawab, teman kewek Pak Nur. Nah, yang kedua itu pertanyaan yang kedua itu ya memang ketika pertanyaan kedua itu apakah sekarang itu dia itu benar-benar nggak mencintai profesinya? Kan itu. Tapi yang terberat itu adalah restitusi itu kan kita sudah ngajak sebetulnya. Makanya Pak Nur, Pak Wawan, kita kasihan juga ya
kadang-kadang jadi guru penggerak itu jadi nyinyir ya bilang dinyinyirkan. Saya kasihan ketika ada GP guru penggerak yang ada di sekolah besar tapi harus duaan misalnya. SMA 3 dan 5 itu dekatnya karena hiji eta ge separede di SMA hiji itu rekognisi. SMA 15 itu lebih beruntung Pak, karena 2021 itu sudah disulap jadi sekolah penggerak, ada KPPSP yang menyediakan untuk fasilitas itu, maka Bu Desi kali itu langsung ketawa. Wah, bayangkan aja, sekolahnya belum penggerak, guru penggeraknya sudah datang. Untuk SMA 15 saja, yang 2021 itu sudah jadi sekolah penggerak, terus kita menyiapkan semua untuk penggerak, resisten itu ada, badai itu ada. Kan gitu. Walaupun sekarang disikat oleh raja kan gitu. Nah dulu itu gitu. Apalagi kasihan yang misalnya sekolahnya besar, kamu mulai orang Pak, misalnya jadi akhirnya tidak bisa bergerak. Dari guru yang tidak bisa bergerak akhirnya gitu. Nah kita seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Kusmo nampaknya kita kan punya tahapan-tahapan di PC ini. Apa? Pembelajaran yang menyenangkan. Kan gitu. Pembelajaran yang menyenangkan. Artinya targetan juga adalah bagaimana kita bisa menyenangkan itu bawaan gini, anak betah di sekolah gitu. Anak betah di sekolah. Jadi jangan sampai sekarang masih ada budaya gerbang muka budak kayak balik. Tapi bagaimana betah di sekolah anak-anak itu ini jadi rumah kedua. Jangan sampai anak itu di rumah betah di sekolah gitu, akhirnya nongkrongnya di jalan baru tuh di Bali Alur, akhirnya teh ayam. Ya kayak gitu. Nah itu Kang Usmon ya. Jadi Kang Usmon kalau nggak doang tapi ikut bergerak dan menggerakkan. Karena itu adalah usaha yang paling rendah di mata Allah. Tadi bergerak menari-nari, Jangan digerakkan. menari-nari. Itu teringat pada nama ya kan. Pada nama itu kita itu sebagai penari harus bergerak dan menggerakkan itu kata dasar dari tari. Allah. Seleksi guru tari. Kenapa bahasa Sunda itu dari pandangan aja Pak? Pandangan aja. Saya terima. Itu bergerak dan menggerakkan. Guru seni tari. Mata direktur lagi ku Unesa. Ade yang larina kan ieu kan mata. Nu persis gerak-gerak. Benten bergerak. Tari gitu lah. Siap. Tari hati. Ya, baik, terima kasih Pak Usep atas tanggapannya yang merupakan jawaban ya dari Pak Ustadz terkait dengan apa ya tidak sinkronnya ya antara isi kita terhadap implementasi di lapangan gitu ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Usep ya, ada 3 hal ya. Kemudian yang paling penting itu kita sebagai guru tentunya tidak hanya kepada murid saja, tapi kita juga harus membangun motivasi kepada para guru juga, semua guru-guru akademika di SMA 15 ini ya. Tidak hanya di SMA 15, semua guru-guru yang ada di wilayah NKRI ya, itu harus betul-betul terbangun motivasinya ya. Jangan motivasi itu tumbuh bukan oleh unsur eksternal gitu ya. Jadi harus betul-betul tumbuh dari motivasi intrinsik ya, dan kita bukan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik kan kalau menurut Diana Gosen itu kan motivasi tumbuh itu karena takut ada hukuman, itu kan tidak tepat. Ya. Kemudian motivasi tumbuh karena ada hadiah, gitu. Itu juga kurang tepat. Tapi motivasi itu tumbuh itu harus karena kesadaran diri bahwa kita mau dalam hal proses pembelajaran atau pendidikan ya, proses pendidikan itu harus betul-betul tumbuh dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, bukan atas dasar takut karena hukuman atau atas dasar karena ada iming-iming hadiah dari kepala sekolah makanya kalau bukan sekolah yang mencanangkan umroh ya orang bener enak mengajarna bukan begitu gitu ya. Oke, harus betul-betul
Itu dan saya mengenai bagaimana implementasi atau penerapan segitiga resolusi pada guru. Kalau pada guru kayaknya bukan segitiga resolusi, Pak, lebih kepada coaching gitu. Nanti mungkin Pak Usep selaku reng-rengan manajemen di sini ya, bagian daripada manajemen sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tentunya di dalamnya itu ada bagian sumber daya manusia ya. Di kurikulum itu kan ada SDM, ada administrasi gitu. Kaitannya dengan bagaimana melakukan supervisi itu leading sektornya dari kurikulum ya. Itu bagaimana caranya melakukan coaching Pak Usep kepada guru-guru agar motivasi pembelajaran yang dilakukan di kelasnya itu betul-betul tumbuh. Coaching. Kalau segitiga resolusi, guru nanti masuk Pak Usep penonton sumpah. Ini lebih kepada coaching, kurang tepat kalau untuk guru gitu ya. Ya, kaitannya dengan GP yang menjadi bahan nyinyiran ya memang masih ada, Pak ya. Terutama bagi GP yang sekolahnya itu GP-nya itu minoritas ya, betul. Terus yang paling tidak sukanya lagi, gitu, yang paling herannya lagi, kepala sekolahnya tidak mendukung. Nah itu ada, masih ada tetap. Masih ada bawahnya? Banyak. Banyak sekali. Dia memberikan rekomendasi pada saat pelaksanaan dia malah tidak mendukung. Nah itu memang betul. Ya mudah-mudahan ini proses ya, kedepannya itu bisa secara keseluruhan bahwa memang kegiatannya adalah bagian dari hal yang sangat penting, terutama implementasi sekolah penggerak. Barangkali itu ada lagi nggak? Cukup ya. Cukup? Tiga kasihan. Kalau tidak ada, Diskusi percakapan ini sebetulnya dengan Pak Dokter itu sudah jauh-jauh hari. Upami kena jujur mah terus muak. Dan